Oke, mungkin untuk tim operator tolong dibantu ya. Oke, peserta, teman-teman peserta LKM nih masih pada semangat lah ya. Oke, kini kita kehadiran narasumber yang kedua yaitu Kak Dewi Puspita yang kita kenal sebagai pernah menjabat sebagai Ketua Hima MSDM nih. Sini Kak Dewi tinggal di Ciracas di Jakarta Timur. Nomor teleponnya ada di sini. Terus juga bisa dilihat nih, Kak Dewi, wih keren banget ya. Dari work experience-nya udah pernah, wah ini bisa dilihat nih teman-teman, keren-keren banget Kak Dewi ini. Ini operator tolong dikebawahin lagi. Ya, oke. Oke, Kak Dewi ini eh, kuliah di Politeknik Ketenagakerjaan, sama seperti kita di Jakarta, di Jakarta Timur, Indonesia. Kemudian mengambil jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Terus Kak Dewi ini lulusan dari eh, SMA 3 Sumedang, Indonesia. Terus juga, oh pernah menang di organisasi award nih 2019. Keren banget ya Kak Dewi ini. Terus juga nih kita bisa lihat di work experience-nya. Udah kerja, keren banget. Tepuk tangan dulu dong ini buat Kak Dewi udah dapat kerja di PT IBK Bank Indonesia. Oke, terus bisa dilihat juga nih teman-teman. Nah, sertifikat of competence-nya nih, sertifikatnya udah BNSP, udah mengikuti sertifikasi, terus juga nih bisa dilihat teman-teman ada human capital competence, ada developing job description, terus juga conducting wage administration, conducting social security administration, conducting the administration of human resource management, policy implementation. Terus juga nih, Kak Dewi ini sangat aktif di organisasi. Seperti kita tahu yang tadi udah di-spill ya teman-teman, Kak Dewi ini pernah menjabat sebagai Ketua Hima di Hima MSDM. Kemudian nih masih banyak lagi ada responsible of for activity carried out by HRM. Oh ini tadi Hima, terus program designing work form one period with leader of division staff. Kemudian supervise all divisional and staff programmers program, maaf, that will be and being implemented. Oke, masih banyak lagi lah. Terus juga Kak Dewi udah pernah jadi staff of entrepreneur division. Mungkin gimana nih peserta kayaknya menarik bukan? Menarik. Wah, menarik banget. Nah, mungkin tadi aku izin gabung nih Kak Rahma. Boleh Kak Teman-teman kan Iban. bisa lihat CV-nya yang Teh Dewi. Aku biasa manggilnya Teh Dewi. Kalau kalian mau manggil kakak juga boleh kan ya Teh Dewi ya? Gitu. Ya, boleh. Dari CV-nya ini bukan kaleng-kaleng ibaratnya gitu. Eh jadi ya Experience-nya Teh banyak Dewi ya itu Kak? betul. Teh Dewi aktif organisasi dari mulai SMA, terus pada saat kuliah juga beliau gak pernah menyia-nyiakan apa ya kesempatan gitu. Buktinya di situ ada beberapa termasuk pernah jadi staf KWU kan, terus pernah jadi ketua Hima kita juga gitu. Makanya teman-teman mungkin apabila nanti ada yang mau ditanyakan terkait CV atau kurikulum vitae, jangan sungkan-sungkan ya kepada Teh Dewi gitu. Apalagi sekarang Teh Dewi itu sebenarnya masih mahasiswa semester akhir, tapi udah bekerja ya Teh gitu. Pastinya bakalan banyak hal-hal yang bakalan dibagikan kepada kita-kita khususnya mahasiswa MSDM gitu. Betul gak Kak Rahma? Iya, betul banget, Kak Iba. Soalnya kita bisa mendapat informasi dan juga sharing-sharing pengalaman dari Teh Dewi ini.
Oke, mungkin selanjutnya apa nih, Kak Rahma kan udah dikenalin berdasarkan kurikulum Vitae gitu. Mungkin, yang selanjutnya adalah kita mulai saja ya untuk, sharing-sharing terkait kurikulum Vitae, maka waktu dan layar dipersilahkan kepada Teh Dewi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sebelumnya untuk moderator kece kita ya, ada Bang Iba sama Rahma ya tadi. Ya, mungkin kalau teman-teman kayaknya jarang sih ketemu aku, karena kayaknya aku adalah mahasiswa angkatan yang belum pernah ke kampus, belum pernah datang ke kampus, belum pernah kuliah, mungkin cuma beberapa orang aja yang udah pernah langsung ketemu sama aku. Perkenalkan semuanya, aku Dewi Puspita dari MSDM 2020. Lagi ya, mau tanya apa lagi ya? Tadi udah jelasin juga sama teman-teman ya, salam kenal semuanya. Halo. Kenal, Oke. Kak. Ini kan aku buat paparin nih, gimana sih kalian kalau misalnya buat bikin CV itu kayak gimana kan? Sebelumnya, mungkin pada teman-teman juga pada tanya dong, apa sih perbedaannya CV sama resume? Iya nggak sih? Tahu nggak, CV sama resume tuh sama atau beda? Ini sepi. Ayo, teman-teman ada yang mau jawab gak? Gak apa-apa kalau salah juga gak akan disalahin. Betul gak ya Teh? Kan kini sharing-sharing. Tuh Iya. menurut Kak Uta beda. Kenapa Kak Uta mungkin beda? Ini di sini ada Kanugi juga. Halo Kanugi, jawab beda Kanugi nih. Terus ada Kak Timothy, ada Raisa juga beda. Mungkin teman-teman ada alasannya kenapa jawab beda. Mungkin menurut aku sama aja sih. Tapi mungkin ada bedanya. Teman-teman gimana? Ada yang mau dijelasin? Apa iya? Oke, banyaknya jawabannya beda ya teman-teman. Oke, benar. Jadi benar, CV sama resume itu beda, mulai dari format sama isi konten sama tujuannya. Yang pertama, kalau untuk resume itu dia tuh paling cuma terdiri dari 1 halaman, dan 1 halaman ini nggak ada ketentuannya. Jadi emang teman-teman bisa bebas berkreasi. Nah, kalau untuk CV itu formatnya itu biasanya lebih dari 1 ataupun 2 halaman itu bisa formatnya bisa 1 sampai, jadi lebih dari 1 halaman gitu ya. Terus untuk isi kontennya itu, kalau untuk resumenya, dia itu berisi tentang pengalaman dan skill yang terkait lowongan yang akan kita lamar. Jadi kalau untuk CV ini, kalau isi konten buat CV, itu biasanya rincian pengalaman hidup mulai dari edukasi, publikasi, penghargaan yang teman-teman pernah peroleh. Nah, kalau untuk tujuannya, perbedaannya kalau untuk resume, itu di sana umumnya digunakan untuk melamar pekerjaan. Kalau untuk CV ini tujuannya untuk dapat digunakan untuk melamar pekerjaan dan keperluan akademis lainnya. Bahkan kayak kalau kita kan mau join organisasi juga butuh CV ya kan teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi. Kita akan bahas CV. Kenapa sih kita perlu bikin CV? Coba, ada yang tahu nggak kenapa kita perlu bikin CV? Ayo, teman-teman. Mungkin ada yang mau jawab? Kak Caca? Ya, on mic aja. Kita kan sharing-sharing ya, nggak usah tegang-tegang. Nanti kalau kalian tegang, Betul. aku juga tegang masalahnya. Iya, teman-teman. Ada yang tahu nggak CV buat apa tuh? Iya tuh, betul. Dari Stephen katanya buat lamar kerja. Untuk memenuhi persyaratan masuk dalam dunia kerja. Betul banget teman-teman. Jadi emang CV itu digunakan untuk kita melamar pekerjaan dan lain-lainnya. Emang kenapa sih kita perlu? Karena mungkin salah satu syarat atau perusahaan tuh melihat CV kita sebelum kita mau buat diundang buat interview kayak gitu-gitu. Biar nggak lama-lama nih Kak Iba sama Kak Rahma, mungkin kita langsung bedah CV aja yuk. Boleh, Teh. Oke, kita langsung aja. Teteh. Ini teman-teman disimak, atau kalau misalnya kan tadi aku jelasin dari part per partnya itu, nanti teman-teman
mulai buat bikin note atau tulisan biar nanti bakalan kita direalisasikan juga ya kan. Kita ada prakteknya bikin CV di sini juga ya kan, Bang? Ya kan? Iya, betul, betul. Oke. Jadi nanti kalau aku jelasin kalian langsung kayak, oh iya ini bagian ini ya, aku harus isi ini ya, aku isi ini ya. Oh berarti oh ya udah ini aku isi ini ya. Nah, jadi teman-teman siapin catatannya juga, mau itu di notes di tulisan atau mau teman-teman di Word juga boleh. Oke. Oke, kita langsung aja, boleh diminta tolong teman-teman panitia buat di share screen. Oke, boleh di zoom lagi aja. Agak dibesarin lagi mungkin. Operatornya ganteng atau cantik nih? Siapa tuh? Aduh. Cantik-cantik nih Kak di sini. Polteknaker kayaknya cantik-cantik sama ganteng-ganteng deh, ya kan teman-teman? Banyak fansnya pasti. Ya pasti Kak. Kayak di zoomin aja nggak apa-apa biar kelihatan. Coba satu klik lagi. Oke, oops. Oke, thank you. Oke. Di sebelum kita mau nulis CV, ini aku salah satu CV ATS friendly. Sebenarnya kalau ATS friendly itu isinya tuh sebenarnya cuma tulisan aja ya teman-teman. Cuman emang dari pengalaman pribadi aku itu, apalagi aku kerja di apa ya sebagai recruiter juga, jadi kalau CV itu lebih baik itu ada fotonya ya. Ini pengalaman aku real di perusahaannya. Jadi kenapa sih Kak Dewi kan bukannya ATS friendly itu cuma tulisan aja. Nah, tapi ada beberapa perusahaan yang dia itu pengen ada fotonya, jadi kayak pengen lihat nih orangnya tuh yang mana gitu kan. Takutnya kayak kita nyari yang kualifikasi umurnya 20 tahun, ternyata di CV-nya dia kelihatan dia nggak masukin informasi kan, ternyata dia lebih tua kan, kita nggak tahu gitu wajahnya yang mana gitu. Oke, langsung aja kita masuk di bagian pertama, yaitu di sini yang paling atas ya. Di sini kan ada yang paling atas nih. Itu ada nama, alamat, nomor HP, sama email, sama juga masukin LinkedIn kalian. Kalian udah punya LinkedIn belum? Punya Kak. Punya Bagus. dong, Kak. Kalau punya mungkin nanti kita konek-konekan gitu ya, Kak. Ya, Ibaratnya. benar. Konek-konekan. Pokoknya kita harus banyakin relasi karena LinkedIn jujur aja aku selama menjadi recruiter di perusahaan perbankan ini, aku banyak nyari kandidat itu di LinkedIn. Jadi kalian pokoknya harus punya LinkedIn deh. Pokoknya kalau sekarang tuh kayak masa nggak punya LinkedIn gitu kan. Perbanyak koneksi aja ya pokoknya. HR kalian follow-followin boleh kok. Oke, nah jadi di sini untuk nama pastikan kita namain nama kita, terus untuk alamat kita pakai alamat yang singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang pakai RT nomor kayak gitu, nggak usah. Kita tinggal tentuin aja kita rumahnya di kota apa, di daerah mana gitu kan. Kayak di sini kan aku kasih contoh yaitu di Ciracas di Jakarta Timur, terus nomor HP, terus masukin email kalian sama link tadi ya untuk part atasnya ini. Terus kalau fotonya bebas deh kalian, fotonya mau disimpan di kiri atau di kanan itu terserah kalian. Oke, lanjut lagi kita ke summary. Nah, di summary ini isinya itu adalah tentang apa ya? Kayak deskripsiin kalian, kayak promosi diri gitu loh, kayak promosi kalian itu siapa sih gitu kan, kalian tuh punya apa sih, kayak personal branding kalian gitu dimasukin. Di sini kan contohnya, di sini aku sebagai mahasiswa D3 dari Politeknik Ketenagakerjaan. Nah, di sini kalian bisa masukin aja kayak kalian tuh selama di Polteknaker atau belajar tentang MSDM tuh belajar apa aja gitu. Kalian tuh mengetahui atau knowledge kalian tuh di bidang apa aja, kayak disebutin aja, kayak aku nih belajar HR planning and ada HR learning and development, aku belajar rekrutmen juga kan, dapat matkul apa, mata kuliah apa, kalian masukin. Terus di bawahnya lagi kasihin aja personal branding kalian yang nggak terlalu berlebihan tapi nggak terlalu rendah juga gitu ya, jadi kayak tengah-tengah aja lah, jadi jangan terlalu over. Kayak misalnya
Aku kasih contoh di sini, ya saya disiplin kayak gitu-gitu, saya bisa kerja di bawah pressure kayak gitu-gitu ya. Pokoknya kali kalau udah masuk perusahaan jangan, pasti pressure tuh ada sih ya teman-teman. Tapi tetap semangat ya. Kayak itu buat summary. Oke, kita lanjut lagi ke setelah kalau kita isi summary, apalagi sih Kak bawahnya. Nah, setelah itu jangan lupa kita masukin edukasi atau pendidikan kita, tingkat pendidikan kita. Nah, di sini aku masukin pendidikan, 2 pendidikan terakhir. Yang pertama di kuliah, yang kedua di SMA. Nah, buat teman-teman, saran aku kalau mau isi, nggak usah sampai TK ya teman-teman, cukup sampai SMA aja, dari SMA sama kuliah. Kalau misalnya kalian, jadi cuman masukin 2 aja gitu. Kalau misalnya nanti kalian ambil S1, berarti kalian masukinnya ya udah Poltek aja sama yang di sini aja gitu kan, yang sekarang sama yang nanti ke depannya gitu. Yang SMA berarti nggak usah, jadi kayak cukup 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Tuh, terus sebelahnya itu kita masukin juga buat tahun sama tanggalnya ya teman-teman. Tahun kita masuk sama keluar gitu kan, dari kapan sampai kapan. Nah, saran aku ke teman-teman, kalau teman-teman bikin CV itu selalu masukin yang paling terbaru. Jadi terbaru dulu, baru bawahnya yang lebih lama gitu. Jadi ingat pokoknya kalau isi itu yang terbaru dulu, jangan yang lama-lama dulu. Karena kita kan nggak tahu ya, ibaratnya kalau kita lihat cumannya dari tahun sebelumnya aja, itu kayak, oh ini kan tahun 2018 ya, terus kalian nanti 2020-nya ngapain gitu kan, kayak nanti scroll lagi ke bawah kan itu cukup membuang-buang waktu ya. Jadi kadang rekruter juga melihat CV itu nggak lama gitu. Kalau kalian dengar kan, sebenarnya tuh rekruter itu ngelihat CV kalian tuh emang cuma 5 detik, bahkan itu bisa, ya itu jujur bener-bener bisa gitu. Bisa sebentar, makanya kenapa kalian memasukkan CV itu hal-hal yang penting aja gitu. Terus tahun yang paling awalnya aja kayak gitu. Terus di sini untuk pendidikannya, di sini aku kasih contoh pendidikannya nih dari kampus Polteknaker, lokasinya di mana, terus di sini ada majoring atau aku jurusan apa, itu di Human Research Management, terus sama GPA-nya, Performance Appraisal-nya, terus di sini aku masukin deskripsi singkatnya aja gitu. Masukin kayak aku di sini belajar tentang HR with expert di bidang HR gitu. Terus kayak kasih deskripsi kecil aja. Jadi yang bulutan warna hitam itu adalah deskripsi dari jurusan yang aku ambil. Apa sih itu? Jurusan itu tuh jurusan apa sih? Nah, gitu. Terus kalau untuk SMA-nya, ini yang aku masukin SMA, nama SMA, terus lokasinya dan tahunnya juga. Terus yang bawahnya majoringnya di mana. Terus karena majoringnya kan udah nih di sini, karena aku jurusan IPA ya. Terus pengalaman yang paling berkesan atau yang bisa kita jadiin personal branding kita masukin gitu. Jadi deskripsi kita tuh selama SMA tuh dapat award atau reward apa sih? Nah, di sini aku salah satunya dapat penghargaan organisasi award kayak gitu-gitu. Terus jangan lupa tanggal sama tahunnya ya, teman-teman. Jadi sekarang coba teman-teman ingat-ingat lagi kalian sekolah di mana nih, diisi jurusannya apa, terus dicatat gitu ya. Deskripsi dari jurusan yang kita ambilnya tuh apa, oke? Terus setelah edukasi apa sih Kak? Nah, setelah edukasi kita masuk ke work experience atau pengalaman bekerja. Ini bebas ya teman-teman mau masukin. Kalau misalnya kalian ada pengalaman bisa dimasukin, kalau enggak bisa langsung ke organisasi experience. Tapi di sini aku contohin kalau yang keduanya itu atau setelah pendidikan itu ada work experience. Nah, di sini kayak contohnya work experience perusahaannya apa, terus lokasinya di mana, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, sebenarnya aku tuh di sini masih human research ya teman-teman. Kalau sekarang ini belum yang terupdate, aku maaf ya, yang terupdate-nya belum aku kirimin. Jadi di sini ada perusahaan, lokasi, terus posisinya apa, sebelah bawahnya itu, bagian bawahnya itu posisinya itu di bagian apa. Nah, yang bulat-bulat hitam itu deskripsi atau job desk kita selama menjadi posisi itu. Jadi kalian kalau bisa tuh masukin deskripsi dari kerjaan yang kalian lakuin. Nah, nggak usah panjang-panjang, kalian bikin aja secara singkat-singkatnya dan inti-intinya aja kayak gitu. Aku di sini ada work experience-nya ada 2 ya. Sebenarnya lanjut lagi setelah masukin work experience, jangan lupa ya dari yang terbaru sampai yang paling lama. Oke, kita next lagi. Ada di Certificate of Competency. Di sini
kenapa aku masukin sertifikat of kompetensinya lebih awal, karena menurut aku, ini bebas ya teman-teman, kalau misalnya kalian punya sertifikat tentang apa aja, mau disimpannya di mana atau gimana, ini sebenarnya bisa di sini atau setelah work experience atau misalnya nanti setelah organisasi experience itu di bawah gitu, itu nggak apa-apa. Tapi karena aku ini sertifikasinya di bidang HR ya, kayak sangat mendukung untuk personal branding aku, jadi kayak pengen recruiter tuh bisa lihat kalau aku tuh selain work experience tuh aku juga punya sertifikat yang mendukung pekerjaan aku. Kan di sini aku ikutin sertifikasi dari BNSP ya tentang Human Capital Staff. Nah, jadi makanya aku masukin lebih awal gitu daripada pengalaman organisasi aku kayak gitu. Jadi aku masukin nih yang mengadakannya itu atau sertifikasinya itu siapa? Ini kan dari BNSP. Nah, keduanya sertifikasi tentang apa sih gitu kan. Nah, ini ada sertifikasi tentang Human Capital Staff di sini. Tahunnya jangan lupa di paling kanan atau di sini kan kanan ya. Jadi kalau di itu kiri itu 2022. Nah, jangan lupa kan setiap kita tuh selama sertifikasi ini tuh ngapain aja sih, sertifikasinya tentang apa aja. Nah, itu deskripsinya kalian masukin juga. Singkat-singkat aja, teman-teman. Inti-intinya aja. Kadang kan kita juga kalau baca yang panjang-panjang kan pusing juga ya kan. Jadi kita masukin deskripsinya yang singkat-singkat aja. Oke, lanjut lagi kita ke organisasi experience. Jadi setelah yang tadi, kita langsung masuk ke organisasi experience atau pengalaman organisasi. Di sini kalian masukin di bawahnya itu ada organisasi apa, letaknya di mana, terus posisi apa nih, kayak gitu. Di sini kan ada posisi. Jangan lupa tetap masukin tahunnya ya, guys. Karena sangat penting sih kita mengetahui tahun-tahunnya. Kenapa sih, Kak, butuh dipakai tahun-tahunin gitu kan? Karena kita ngelihatnya itu kadang kan kalau misalnya nggak pakai tahun, nah ini kerja dari kapan ya kayak gini. Misalnya ada gap ya. Aku misalnya kerja dari Antp ini selesai bulan Desember. Terus aku dapat lagi magang misalnya di bulan Januari atau di bulan Februari nih gitu kan. Di bulan Februari. Nah, pasti kan recruiter bertanya-tanya, nah kenapa sih kok ada gap gitu kan? Berhenti dulu nih, kok di Januari kok nggak kerja itu kenapa? Nanti biasanya kalau misalnya kalian ditanyain tuh pasti bakalan kayak ditanyain kayak kamu ini kan ada berhenti nih dari tahun ini ke tahun ke bulan ini sampai bulan ini, kamu tuh ngapain aja sih gitu. Jadi biasanya ditanya kan kayak misalnya nih cuma sampai tahun ya ada gap gitu, jadi biasanya dilihat juga. Kadang kalau misalnya nggak ada keterangan tahunnya bisa kita skip. Serius bisa kita skip karena nggak jelas, karena kita tuh butuh kandidat tuh yang bener-bener ya ibaratnya kalau niat gitu buat ngisi data-datanya tuh lengkap, kayak ada kemauan untuk mengisinya secara lengkap kayak gitu. Next lagi kita ke bawah. Oke, nah ini untuk jangan lupa udah tadi masukin posisi, udah masukin nama organisasinya, kita juga jangan lupa masukin deskripsinya. Kita tuh selama jadi kayak aku nih, selama jadi ketua hima tuh aku ngapain aja ya. Nah, jadi dimasukin tuh job deskripsi atau job desk kita tuh selama jadi leader itu ngapain aja. Nah, di deskripsi aja ada 1, 2, 3 atau berapapun itu bebas, yang penting singkat-singkat aja. Kalian mau ada 10 juga masukin aja nggak apa-apa kok. Oke, lanjut. Itu buat isi organization experience-nya, teman-teman. Ingat ya, ngisinya yang paling terbaru ke paling lama. Oke, next. Kita ke bawah lagi. Oke, jadi yang paling terbaru sampai yang paling lama. Oke, ke bawah lagi boleh. Sedikit lagi kok. Sebenarnya aku juga gabung organisasi sebenarnya baru pas SMA aja sih. SMP aku jadi anak kutu buku. Jadi emang. Nah, oke. Selanjutnya setelah kita masukin organisasi experience atau pengalaman organisasi, lanjut kita ke skill atau kita teman-teman bisa masukin skill tuh kan ada 2 ya, ada soft skill sama hard skill. Nah, buat soft skillnya teman-teman bebas mau isi apa, tergantung sama kepribadian teman-teman gitu. Kalian tuh bisa apa gitu buat personal branding kalian. Kalau di sini kan aku ada leadership, public speaking, terus teamwork, ada adaptability, terus people management, terus yang mau masukin apa gitu. Terus tergantung kalian gitu.
Buat hard skill-nya di sini ada Human Resource Skill, Microsoft Office, HRIS, fotografi sama desain. Nah, buat skill ini sebenarnya bisa dimasukin, bisa enggak, sebenarnya opsional ya, gimana teman-teman aja. Biasanya kalau misalnya ditanya, paling yang ditanya itu hard skill-nya. Jadi kayak kalau mau masukin skill, ya paling kalau bisa sih ada hard skill-nya gitu. Karena biasa recruiter juga suka nanya kan, kamu Microsoft Office bisa apa aja ya gitu. Kayak gitu-gitu. Kalau kita jelasin, oh berarti kamu bisa Microsoft Office ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak tinggal contreng gitu. Kayak udah, oh cek dia bisa Microsoft Office, oke, gitu-gitu. Dia bisa gunain aplikasi Excel itunya gitu kan. Terus kalau misalnya teman-teman ada ikutan apa ya, ikutan pelatihan tentang ada nilainya yang kayak gitu-gitu, boleh nih dimasukin di skill. Kayak misalnya aku pernah ikutan apa ya, sertifikasi buat Microsoft Office, nilainya segini, kayak gini-gini boleh. Terus yang terakhir ini juga ada bahasa, ini bahasa bebas ya teman-teman, mau dimasukin atau enggak, karena apa ya, jadi penunjang aja lah, opsional gitu. Kalau aku sih masukin aja, walaupun sebenarnya aku juga belum ikutan kayak tes-tes yang apa ya, tes-tes yang TOEFL yang kayak gitu-gitu. Karena kan kalau misalnya di sini aku cuma masukin aja Indonesia sebagai original bahasa kita kan, terus ada Inggris, terus ini lokalnya ada bahasa aku gitu. Ini opsional banget ya kalau mau masukin. Kalau Inggris ini biasanya kalau teman-teman rekrut itu masukin nilai TOEFL kayak gitu-gitu. Nah, dimasukin gitu. Kalau misalnya udah ada, masukin aja. Terus kalau misalnya mau kayak, Kak aku mah basic, Kak aku mah biasanya mau dinilai pakai basic, mau pakai nilai yang kayak udah expert kayak gitu-gitu, teman-teman bisa diisi di bawahnya aja. Itu gimana apa ya? Gimana kalian aja gitu. Karena ini opsional. Tapi kalau misalnya dari pengalaman aku kalau lihat CV, yang jelas itu adalah pengalaman kalian. Terus kalian kuliah di apa ya? Tingkatan pendidikan kalian. Udah sih, paling sederhana sih itu sih kalau misalnya selama aku jadi recruiter di perusahaannya, guys. Kayak gitu. Untuk penjelasan pembuatan CV. Kalian udah catat poin-poinnya pentingnya ya, kalau ambil poin-poinnya penting. Terus, aku mau cerita juga deh. Apa ya? Cerita apa ya, Bang? Kita nggak ya? Canda. Jadi, aku udah bikin template, ini versi aku ya teman-teman. Aku sekali lagi buatan CV itu ya teman-teman bisa dibuat pakai apa kan sekarang kan udah ada aplikasi ya, aplikasi pembuatan CV. Nah teman-teman bisa ambil pembuatannya dari siapa-siapa atau dari apa ya, template-nya mau kayak gimana itu teman-teman boleh bebas ya, bebas berkreasi pokoknya. Nggak harus kayak harus kayak punya Teh Dewi ya, nggak ya, teman-teman bisa berkreasi. Cuman aku mau jelasin beberapa yang kalau misalnya kayak dari awal sampai akhir, apa yang duluan, apa yang ini gitu lah, itu endingnya buat kreasinya boleh aku serahin ke teman-teman ya, nggak harus stok kayak gini ya, ini cuma salah satu contoh aja. Kan aplikasi sekarang pembuat CV tuh banyak ya kan. Nah, tuh. Terus karena sebagai hadiah, bukan hadiah juga ya, enggak deh, ini bukan hadiah sih. Ini aku ngasih template buat teman-teman, mungkin ada teman-teman yang belum punya CV, jadi bisa pakai template ini dulu gitu sebelum teman-teman explore banyak CV tuh, kan banyak banget ya, bisa teman-teman ini sebelumnya mungkin aku mau ngasih template CV versi aku gitu. Boleh dikirim aja teman-teman panitia ya. Buat kita eksekusi nih, salah satu dari teman-teman mau saya screen, mau isiin gitu kan, sambil kita belajar isi CV. Kak, itu Ya, Kak, Teh maksudnya. Ada Kak Ica yang oh bertanya, iya, tanya. Boleh. apakah CV harus dalam bahasa Inggris? Gitu. Jawab ya. Kalau misalnya CV harus dalam bahasa Inggris, jawabannya enggak. Pakai bahasa Indonesia juga boleh kok. Opsional aja, tapi kalau misalnya lebih baik tuh pakai bahasa Inggris, karena kan kita nggak tahu ya standar perusahaan itu kayak gimana. Tapi kalau misalnya lebih baiknya itu pakai bahasa Inggris kayak gitu. Karena kayak, wah anaknya ternyata pinter ya gitu. Maksudnya kayak ibaratnya niat ya pakai bahasa Inggris walaupun nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Tapi kayak udah
ada niatan untuk membuatnya pakai bahasa Inggris. Terus juga kan kita juga nggak tahu ya perusahaan yang kita lamar ini adalah perusahaan internasional atau enggak kayak gitu. Jadi kalau bisa sih pakai bahasa Inggris lebih baiknya kayak gitu. Oke, aku pribadi mana ya di Teh. Boleh, boleh. Kan Teteh ini bikin CV dalam bahasa Inggris. Pernah gak mungkin diwawancara juga malah pakai bahasa Inggris gitu? Atau mungkin gimana nih Teh sharing-sharingnya? Kalau aku sebelum bikin CV bahasa Inggris, pernah diwawancara bahasa Inggris kayaknya belum pernah ya. 2 perusahaan yang aku wawancara ini nggak pakai bahasa Inggris. Tapi kalau pengalaman teman-teman aku, itu juga ada yang pakai CV bahasa Inggris, dia diwawancarinya bahasa Inggris ada. Tapi kalau dari pengalaman aku, enggak sih. Tapi itu kembali lagi ke perusahaan, Bang. Jadi kalau misalnya perusahaannya dia itu internasional, bisa dibilang kayak ada kan kalau misalnya kita ngelamar pekerjaan atau misalnya melamar magang, kan ada tulisannya kayak kalian harus bisa bahasa Inggris. Nah, itu biasanya pas wawancara akan diwawancara pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak usah insecure nih, aku pakai bahasa Inggris tapi nggak pintar bahasa Inggris. Nggak kok, beberapa perusahaan juga ada yang wawancaranya pakai bahasa Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin Kak Rahma mau bacain pertanyaan juga nih dari Fatur Raka. Oke, dari teman kita nih Kak, ada yang bertanya nih Kak. Setelah rekruter melihat CV kita, apakah kita diuji tentang CV kita? Misal problem solving, sertifikasi, dan lain-lain. Mau jawab ya. Yang kita masukin ke CV itu biasanya, kan kalau misalnya interview ya, itu biasanya ada 2 kali interview. Yang pertama interview tentang CV kita, yang kedua interview tentang soft skill kita. Nah, yang pertama nih biasanya kalau misalnya kita di interview ya, itu interview tentang kayak apa sih CV kamu tuh isinya tuh tentang apa aja gitu. Nggak dites sih sebenarnya, tapi kayak mungkin recruiter juga punya cara sendiri untuk mentesnya itu loh. Jadi kayak misal nih di CV kamu tertulis ini. Emang kamu ngapain aja? Nah, paling kayak gitu. Ya kalian jelasin aja. Kalau aku nih gini. Secara singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Intinya juga kalau misalnya interview, jawaban kita kan yang penting singkat, padat, jelas gitu. Jadi kayak cuman kalau untuk interview pertama pasti as always gitu. Kalau misalnya yang tanya itu tentang CV-nya gitu. Di CV kamu tertulis ini, kamu ngapain aja, paling kayak dijelasin ulang lagi gitu loh. Nah, terus kalau misalnya tentang problem solving dan sertifikasi, itu emang nanti kalau misalnya udah masuk ke tahap lolos selanjutnya, paling dikasih sertifikasinya aja tuh mana, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya dites soal kamu problem solving emang ngapain aja, maybe ada beberapa perusahaan yang dia tuh nanya maksud kamu dari problem solving itu apa. Nah, mungkin kamu bisa jelasin problem solving di sini aku nih gini gitu. Jadi emang apapun yang kalian cantumkan emang nanti bakalan ditanyain gitu, kayak kamu cantumin ini itu maksudnya gimana, kamu ini gimana gitu. Jadi lebih ke nanyain gitu loh. Oke, mungkin untuk Faturaka, apakah Ibu sudah menjawab? Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya nih. Oke Kak Dewi, mungkin ada yang nanya lagi nih Kak dari Novi. Kak mau nanya, sekiranya hal apa yang pertama kali dilirik HR saat melihat CV pelamar? Apakah pendidikan, pengalaman, atau apa? Yang pertama dilihat yang jelas itu adalah nama, gender kita apa, terus pendidikannya apa, terus pengalamannya kita apa. Itu yang paling inti. Yang pertama dilihat itu. Kayak ini cewek apa cowok ya? Karena kan kalau dari kita ngasih rekrutmen buat rekrutmen itu, atau misalnya kualifikasi buat posisi yang kita inginkan, pertama tuh dilihat itu cewek apa cowok gitu kan. Pertama kan kita misalnya sourcing kandidat nih, cewek apa cowok, ya udah kita cari dulu nih namanya siapa gitu kan. Oh ini cewek nih namanya siapa yang nanya, Novi misalnya kayak gitu. Terus dilihat Novi ini, oh dia pendidikannya D3, pengalamannya apa aja ya gitu. Udah kayak gitu, biasanya kayak gitu. Soalnya pengalaman aku pun kalau misalnya rekruter kenapa aku bilang bisa sampai 5 detik doang tuh ya, karena cuman kita lihat namanya siapa, terus dia sekolah apa, pendidikannya apa, habis itu pengalaman dia apa. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi kualifikasi ya udah kita skip langsung
nggak langsung kita harus nyari-nyari lagi kayak di pengalamannya apa lagi ya, nggak, kita cuma paling awal sih kayak yang kita lihat itu dulu, kayak misalnya baru yang lain-lain ini yang tadi aku jelasin, makanya opsional itu adalah hal-hal pendukung, karena biasanya setelah kita melihat oh ini pengalamannya lumayan nih bisa dibuat undangan interview gitu, nah, baru kayak kita menanyakan apa gitu, kayak skill kalian tuh apa, kayak gitu-gitunya baru mendalam ke sana. Jadi tapi kalau untuk melihat pertama tadi aku udah jelasin kayak gitu, Novi. Oke, terima kasih nih. Mungkin pertanyaan dari siapa ya tadi? Nopi. Sudah terjawab, Nopi? Alif? Alif boleh bertanya duluan, tapi harus on cam dan on mic. Oh, mungkin Wardah Halo, ini. Assalamualaikum. On cam dong, Halo, Wardah. selamat. Ya, halo, selamat siang Kak Dewi. Halo, siang. Ya, eh, Nah, kan kelihatan cantiknya. jangan gitu Kak Iba. Insya Allah cantiknya kayak Wardah. Inspiring beauty. Kak Dewi, Ya. Kak Dewi ada izin bertanya. Jadi kan untuk di CV biasanya kan ada kayak portofolio gitu. Nah, kebetulan aku di Hima ini sebagai MC. Kan seringnya desain-desain gitu. Apakah hasil desain-desainnya itu bisa dimasukin ke portofolio gitu Kak sebagai bukti kalau pernah ikut organisasi dan hasil dalam desain program apa tuh, hasil dalam proker gitulah. Ya. Terima kasih Kak. Dan apakah bisa untuk menunjang portofolio pekerjaan HR? Oke, makasih buat pertanyaannya, aku jawab. Kalau untuk portofolio, teman-teman bisa masukin kok, itu salah satu hal penunjang juga. Apalagi kalau misalnya kita ngelamarnya itu bagian yang tentang desain, itu pasti butuh portofolio. Nah, biasanya kalau untuk portofolio itu disimpannya itu setelah, kalau misalnya itu mau setelah setelah organisasi eksperimen atau pengalaman organisasi, boleh di sini kan tinggal masukin aja, tulis buat subnya itu portofolio, di bawahnya baru link portofolio. Jadi kalau kalian punya portofolio, saran aku mending kalian masukin ke G Drive portofolio kalian tuh apa aja, kalian upload di sana. Jadi yang dimasukin ke CV-nya itu adalah cukup linknya aja, karena beberapa kali aku mensayangkan ada beberapa tuh kandidat yang kayak daftarnya itu CV-nya tuh disatuinnya tuh sama portofolionya, ijazah dan lain-lainnya kayak gitu-gitu kan. Itu sayangnya kenapa? Karena nantinya itu bakalan jadi filenya tuh berat. Jadi kadang apalagi kalau misalnya perusahaan aku tuh pakai web Zimbra gitu, itu kalau misalnya file-file yang besar itu emang agak susah gitu tuh kebukanya. Terus juga kita jadi untuk pengalaman rekruternya kayak rekruternya tuh kayak pas baca tuh kayak ini apa sih gitu, ini apa sih. Jadi lebih baik teman-teman kalau misalnya punya portofolio, kalian upload di G Drive, abis itu masukin aja linknya. Jadi kayak kita bisa kalau misalnya kayak butuh mau lihat dong hasilnya gitu kan, gak cuman omongan doang gitu kan, bisa di link diklik aja gitu kan linknya, baru kayak oh iya ternyata bagus kayak gitu. Nah terus tadi apakah pengalaman desain itu mendukung kok, ada beberapa, karena kita kan juga rekruter kadang bikin job job apa sih yang apa namanya, ya yang desain buat lowongan pekerjaan, itu biasanya juga ada beberapa. Kalau yang di NTP nih, kalau di NTP kan aku ada namanya di HR-nya itu adalah HR relationship people. Nah di situ biasanya kerjaan dia tuh adalah koordinasi sama tim rekrutmen. Kalau misalnya kayak ini ada rekrutmen posisi apa ya gitu, ini ada ini ya, nanti kamu bikin desainnya. Nah nanti biasanya masuk ke sana gitu. Ada kalau misalnya perusahaannya gede ya, karena kan beda-beda juga ya di perusahaan itu, ada yang bikin lowongannya sendiri, ada yang
pokoknya ada bab-babnya itu sebabnya sendiri. Tapi kalau misalnya general juga ada juga yang kayak dia bisa bikin desain-desain buat lowongan pekerjaan kayak gitu. Biasanya dibutuhin kok sama perusahaan. Kadang juga teman aku juga ada yang di selama magang di HR juga ada edit-edit yang begitu juga ada. Kadang dibutuhin juga kok. Beneran itu sangat mendukung kok. Kalau kalian bisa desain di dunia, apalagi di sekarang-sekarang ini emang benar-benar dibutuhin kok. Bisa bagus sih buat di portofolio itu menunjang sih menurut aku. Itu. Oke, terima kasih nih Teh Dewi. Mungkin Wardah apakah sudah terjawab? Sudah sangat menjawab, Kak. Makasih, Kak. Oke. Sama. Ini di pesan ada beberapa pertanyaan lagi, Banyak tapi banget ya, Bang. ya, aku menarik yang terkait pertanyaan dari Anissa Zahra. Izin bertanya, apakah mendeskripsikan diri seperti mencantumkan tempat tanggal lahir secara lengkap diperlukan? Mungkin Teh Dewi bisa memberikan persepsinya, Teh. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Anissa Azahra. Kalau misalnya mendeskripsikan diri seperti mencantumkan tanggal-tanggal lahir secara lengkap dibutuhin atau enggak? Menurut aku sih enggak ya. Kenapa? Karena itu apa ya? Lebih ke pribadi. Kita nggak pernah tahu kan CV kita sampai ke tangan siapa. Terus kalau misalnya kita ternyata ke tangan orang jahat atau misalnya orang-orang yang nggak baik, takutnya disalahgunain gitu loh. Kayak, ini orang rumahnya di sini nih, aku samperin ke rumahnya, kan takut juga kena teror nggak sih? Jadi kalau bisa nggak sampai harus sampai, saran aku nggak usah sampai masukin tempat tanggal lahir kayak gitu, jangan. Jadi secara lengkap jangan singkat-singkat aja teman-teman. Ngeri soalnya. Sekarang kan banyak orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, takutnya terjadi apa-apa itu agak bahaya ya. Jadi mending nggak usah. Kalau deskripsi ya deskripsi cukup sederhana atau sesingkat-singkatnya aja. Inti-inti poin-poinnya aja yang mau disampaikan kayak gitu. Oke, terima kasih banyak nih Teh Dewi. Mungkin apakah Anissa sudah terjawab? Oke, terima kasih katanya. Mungkin Kak Rahma ada beberapa pertanyaan lagi bisa dibacakan secara. Oke, lanjut nih Kak Dewi. Teh Dewi ya. Teh Dewi ada pertanyaan nih, Teh. Dari Kak Raisa Indrasari. Kalau portofolio buat menunjang HR, boleh nggak sih Kak kita cantumin job desk atau SOP yang udah pernah kita bikin di kelas? Jadi foto kita. Boleh. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Ica ya. Kalau misalnya kita mau masukin SOP, boleh dimasukin tadi yang tadi aku bilang. Kalian masukin judulnya portofolio, terus linknya apa, gitu. Masukin aja jadi link portofolio apa gitu tentang misalnya membuat SOP. Tapi kalau saran aku, mending dikasih deskripsi juga di summary. Jadi nanti Ica masukin aja. Kalau Ica tuh udah pernah bikin SOP, itu membantu juga kok. Kalau misalnya di summary kan tadi kan kalian tuh belajar apa aja tuh, kalian tuh ngapain aja, nah, bisa dimasukin kayak gitu. Di sini aku pernah bikin SOP mengenai ini gitu-gitu, boleh kok itu sebagai personal branding. Jadi masukinnya di pas awal aja yang di summary itu. Nah nanti kalau misalnya untuk portofolio tinggal diklik aja di bawah kayak gitu. Oke, gimana Kak Raisa? Apakah menjawab Kak? Iya, sama-sama. Oke, makasih. Oke, Kak, makasih banyak. Oke, Kak Dewi ada pertanyaan lagi nih dari teman kita dari dari Amirah Zahra. Kak, aku izin bertanya, apakah CV boleh untuk mencantumkan kegiatan, misalnya pengalaman webinar gitu, Kak? Terima kasih. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Zahra. Itu opsional, mau dimasukin atau enggak itu boleh. Tapi enggak cuman kayak aku pernah ikutan webinar ini aja ya. Jangan. Kalian masukin kayak webinarnya tentang apa atau seminarnya tentang apa. Terus apa sih poin-poin yang kalian dapetin, kayak kalian catat itu di dapat seminar itu ngapain aja. Nah, di poin-poinin aja, di deskripsikan secara singkat, itu bisa dimasukin buat pengganti work experience atau kayak gitu-gitu boleh. Terus, oh iya, aku juga pasti teman-teman ada yang di sini tuh kupu-kupu atau kuliah pulang. Nah, kayak, Kak, aku gimana nih nggak punya pengalaman
organisasi, terus SMA juga aku anaknya pendiam kok Kak, nggak ikutan organisasi, jadi aku nggak punya pengalaman organisasi. Nah, buat teman-teman yang menanyakan itu, teman-teman bisa masukin salah satunya tadi seminar, kalian boleh masukin kayak gitu, tapi dengan catatan jangan lupa kalian masukin apa sih hal apa yang penting tuh yang kalian dapetin dari webinar itu apa aja bisa dimasukin. Terus kalau misalnya kalian dapat project nih, kayak project kan kalau misalnya kan kalian pasti sekolah pasti dapat project kayak praktek apa sih namanya praktek kalau mata kuliah atau pelajaran ada kan teman-teman pasti ikutan nggak sih pada ikutan kan biasanya nah itu bisa dijadiin sebagai pengganti kalau misalnya kalian teman-teman nggak punya work experience nggak punya pengalaman organisasi nah teman-teman bisa masukin tadi pengalaman project kalian kayak kan kalau misalnya di mata kuliah apa gitu misalnya di mata kuliah fisika aku pernah bikin roket Kak nah tulis aja nggak apa-apa itu salah satu apa ya buat jadi personal branding aja kalian kan kita jadi rekrutnya lah ini anak kok nggak ngapa-ngapain emangnya ya nah, takutnya kan CV kalian juga kosong nah kalian bisa isi project seminar kayak gitu-gitu boleh sebagai penggantinya gitu. Oke, mungkin apakah menjawab, Zahra? Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Kak Dewi katanya. Oke, mungkin Kak Dewi mungkin ada pertanyaan dari saya sendiri, dari Rahma. Kak, tadi mungkin cukup menarik ya, ada di CV yang kalau misalnya kita gap, terus ditanya sama HR-nya kenapa alasan gap-nya kita misalnya 0,2 bulan atau 6 bulan atau 3 bulan gitu Kak. Bagaimana cara kita menjawab dengan baik dan tepat, terus poin apa aja yang bisa kita sebutkan agar bisa menambah nilai dan berkesempatan lolos di rekrutan itu tersebut Kak. Bikin jawab pertanyaan dari MC kita. Kalau misalnya tadi ada gap, gimana sih cara jawabnya? Yang jelas, kalian jelasinnya itu kalau bisa tuh produktif gitu loh. Maksudnya tuh enggak yang menjelaskan kayak, saya nggak ngapa-ngapain. Enggak gitu. Tapi kalau misalnya biar kalian personal branding juga, kayak misalnya ada gap kayak gitu, kalian jelasin. Saya berhenti dari sini, saya tidak hanya diam. Selain saya melakukan aktivitas kayak misalnya, aktivitasnya dijelasin yang produktifnya teman-teman. Kan kita ceritanya mau personal branding gitu ya kan. Biar kita tuh dinilai sama recruiter itu kan baik gitu, nilainya bagus gitu. Jadi kayak bilangnya hal-hal yang produktif aja. Misal kayak saya selama 2 bulan ini saya lebih ke melakukan pengembangan diri saya. Contohnya saya mengikuti beberapa seminar yang saya ikuti kayak gitu-gitu. Nah, bisa. Jadi kayak hal-hal yang bikin kalian produktif. Kalau nggak misal kayak kalau misalnya siapa sih tadi yang desain Wardah misalnya saya selama 2 bulan ini saya meningkatkan skill saya dengan saya tuh selalu membuat desain atau apa mengikuti kegiatan ini nah itu jawabnya kayak gitu jadi kayak lebih ke produktif nggak bilang langsung kayak saya nggak ngapa-ngapain ya saya libur aja saya bobo di rumah gitu kan nonton drakor gitu kan kalau misalnya kalian penonton iya kak aku cuma nonton drakor aja terus jawabnya gimana ya bilang aja saya melakukan apa ya namanya personal branding yang kayak saya mencari ilmu pengetahuan kayak gitu-gitu dengan apa melihat tren-tren terkini atau kayak gini-gini. Nah, bisa kok. Yang penting kalian jawabannya yang produktif aja. Jangan langsung apa ya menjawabnya yang penting pede sih. Yang penting pede. Terus kalau misalnya kalian mau jawab singkat-singkat kayak to the point atau SPJ singkat padat jelas pun itu salah satu nilai yang plus kok. Karena aku pernah interview cuman beberapa menit aja, tapi aku langsung dibilang, "Wah, bagus," katanya gitu. Bagus jawaban kamu. Padahal aku jawab bener-bener cuman apa ya? Cuman inti-intinya aja gitu. Yang penting kita pede, terus kita nggak berbelit-belit ketika menyampaikan informasinya. Kalau ditanya gap-gap kayak gitu, kita jelasin aja. Kalau saya mengembangkan soft skill saya dengan mengikuti ini. Itu udah kayak salah satu nilai. Plus kita bisa jawab. Daripada kita harus kayak diem aja kayak, apa ya, kayak lama gitu ngejawabnya kayak terbata-bata, itu malah jadi hal yang poinnya kurang. Bahkan kalau misalnya teman-teman ternyata produktifnya banyak, tapi kalau misalnya jawab kalian nggak pede atau nggak ngomongnya berbelit-belit, itu malah kayak, ih kok jawabannya dia gitu ya, kok muter-muter banget ya, kita nggak nyampe nih gitu, jawaban dia tuh apa gitu, kita nggak nangkep jawaban dia tuh apa, kayak gitu. Oke, Kak Dewi, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Ya, Mungkin
Kak Ibat, tadi ada pertanyaan yang kelewat nih Kak dari teman kita Kak. Dari siapa? Dari Kak Timothy. Oke, orangnya udah agak cemberut katanya belum dijawab-jawab. Katanya gini, Kak, katanya resume itu bisa lebih dari 1 halaman. CV tidak bisa. Jadi ini sebenarnya CV atau resume ya, Kak? Kalau resume, ini sih, kalau resume kan tadi udah jelasin ya. Mungkin ada beberapa resume yang lebih dari 1 lembar itu dikembalikan ya, kayak opsional gitu loh. Kalau misalnya bisa lebih, mungkin ada yang lebih juga nggak apa-apa. Kalau CV katanya cuma selembar, enggak. Itu CV aku 2 lembar. Itu CV kok, itu CV. Kalau aku nemuin resume biasanya juga dia isinya beda sih sama CV. Kalau resume itu biasanya kayak portofolio diri, tau nggak sih, yang kayak apa sih namanya, nama, tempat tanggal lahir, yang kayak gitu-gitunya dicantumin. Kalau di resume biasanya aku lihat tuh begitu ya. Kalau misalnya dari pengalaman aku lihat resume punya orang lain kayak gitu. Deskripsi atau dari topik yang diisinya itu berbeda, kayak lebih, kalau dulu tuh apa ya, kalau dulu tuh ada tuh, kalau ke toko fotokopian, kalau misalnya teman-teman minta resume, tahu kan yang kita isi nama, tempat tanggal Daftar lahir, riwayat hidup. ya data riwayat hidup. Nah, jauh kayak mirip-mirip begitu gitu loh. Itu loh Bang Timo. Oke, berarti Teh Dewi mungkin ini ada yang nanya sih. Tapi ngejapri, rahasia. Oh, rahasia. Kak Iba coba tanyain Kak Dewi punya contoh resume gak? Gitu katanya. Aku punya contoh resume nggak ya? Resume, Atau mungkin kan ini ada template-nya gitu ya. Nanti apa kita isi dulu template-nya, nanti sambil Teh Dewi mencari-cari di foldernya gitu ya tapi Teh. aku jujur aja aku nggak punya resume, aku pakainya CV guys, karena menurut aku CV itu udah apa ya, udah nilai-nilai yang bagus gitu loh, kayak aku better punya CV daripada resume gitu menurut aku ya. Jadi pakainya CV, aku nggak bikin resume. Jadi kan kayak bisa 2 pilihan nih, bisa bikin resume atau CV, tapi menurut aku yang paket komplitnya itu di CV gitu. CV itu kayak masuk kemana-mana dan diterima oleh perusahaan-perusahaan kayak gitu-gitulah. Terus aku juga mau sharing deh sama teman-teman. Kemarin sempat aku apa ya, bukan bikin CV juga ya. Jadi aku ngasih arahan ke teman aku gitu kan buat bikin CV. Terus CV aku itu cobalah dimasukin gitu kan, daftar ke salah satu perusahaan. Terus lolos lah ternyata, masuk ke interview pertama. Nah, di sana rekrutmen atau HR-nya tuh bilang bahwa katanya itu ke perusahaannya lumayan gede ya teman-teman, di perusahaan pertambangan gitu. Terus dia bilang katanya yang masuk CV itu ada berapa puluh orang, banyak banget gitu kan. Itu sampai puluhan, yang bahkan terupdate tuh udah hampir mau 100 orang yang daftar. Saya di sana milah-milah CV katanya gitu. Terus ya saya menemukan beberapa CV lah gitu yang cocok kayak gitu-gitu. Nah, dapatlah 3 CV CV yang lolos seleksi gitu dari para HR, dan salah satunya itu teman aku gitu loh. Ini bukan kesombong ya teman-teman, ini salah satu yang menurut aku juga aku bangga gitu, karena kayak wah bisa ya ternyata aku bisa bantuin teman aku juga buat lolos, buat pakai CV, template CV aku kayak gitu-gitu. Yang penting isinya juga tetap ya kan, masa iya kita rekrutmen nggak sesuai apa namanya kualifikasi, tentunya juga kualifikasi dari teman aku juga mendukung gitu. Itu sharing-sharing kecilnya. Oke, terima kasih banyak nih Teh Dewi. Mungkin dari Kak Rahma ada yang mau ditanya lagi? Mungkin cukup Kak. Dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Mumpung masih ada Teh Dewi ini loh. Kapan lagi kita bisa ambil pengalaman, terus juga ilmu-ilmu dari Teh Dewi nih, teman-teman. Coba teman-teman nanti kalau misalnya masih butuh pertanyaan buat terkait CV, boleh tanya aku, boleh kok.
feel free. Teman-teman. Terus juga aku mau ngasih kabar buat teman-teman yang mau magang. Aku ada satu posisi buat gantiin aku. Jadi teman-teman yang mau magang boleh kirimin CV-nya ya ke aku. Nah, ini aku cuman di sini loh aku sharing nih, ada magang buat teman-teman di bagian HR. Bentar ya. Teman-teman boleh kirim CV-nya ke aku juga ya, teman-teman. Nah, bisa nih teman-teman yang mau ngasih CV-nya pakai CV yang tadi template aku kasih nih, boleh nih, boleh. Langsung kirimin ke aku gitu kan. Kalau misalnya kalian tertarik ya, boleh dikirim aja. Magangnya di perusahaan aku yang sebelumnya itu di perusahaan Bank IBK ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian tertarik, bisa kirimin CV-nya ke aku di email ya, di email aku ya. Terus karena aku mau resign. Sebenarnya bukan resign juga sih guys. Alhamdulillah aku mau sharing ke teman-teman kalau misalnya aku sekarang nggak intern lagi, sekarang aku udah jadi HRD staff. Jadi aku butuh orang buat gantiin aku di perusahaan sebelumnya kayak gitu. Kalau misalnya minat, teman-teman boleh hubungin aku. Sekarang Wah, aku di keren gimana? perusahaan konstruksi. Semangat yang mau magang ya, gak boleh patah semangat teman-teman. Terus adik-adik juga semangat buat menghadapi semester 3 ya, yang 2022 ya. Semester 3, 4, berat pokoknya. Ya kan Bang? Ya kan siapa? Rahma. Iya nih Kak, OTW semester 3. Semangat. Yang mau magang juga semangat, gak boleh patah semangat ya. Pasti bakalan ada jalannya, tenang. Gak usah buru-buru, tenang. Gak boleh stres. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya lagi nggak, mumpung Teh Dewi ada di sini gitu. Tapi waktunya agak terbatas sih. Nah, ini ada pertanyaan dari Faturaka. Coba boleh bacain nggak Kak Rahma? Oke, Kak Teh Dewi, sebelumnya nih, sebelum ditutup dari pertanyaan dari Faturaka, permisi Kak, mau tanya lagi. Rata-rata anak muda zaman sekarang melakukan resign itu gara-gara apa ya? Terlebih lagi orang tersebut sangat berkompeten. Terima kasih sebelumnya, Teh Dewi. Iya, sama-sama. Oke. Aku jawab pertanyaan dari Faturaka. Ini kenapa lulusan resign? Biasanya kalau misalnya, ini cerita sharing-sharing aja ya. Kalau resign itu, pertama lingkungan kerjanya sih yang nggak enak. Jadi kayak gini ya teman-teman. Aku kasih contohnya. Lingkungan toksik itu lebih baik daripada pimpinan yang toksik. Itu kerasa banget. Kalau misalnya teman-teman punya pimpinan yang toksik, tapi lingkungannya baik-baik aja, itu akan tetap menjadi pressure yang sangat berat ya. Kayak bayangin aja, kita kerja tapi nggak dikasih apresiasi. Biasanya kalau misalnya nggak dikasih apresiasi, thank you dari atasan aja itu udah, ya salah apa gitu kan. Rata-rata tuh gara-gara kurangnya apresiasi dari pimpinan, kalau arahan kayak gitu-gitu, bahkan job desk yang kurang jelas ataupun menumpuk kurang jelas, kayak misal ada lagi kayak misalnya dia misalnya kita jam kerja udah sampai jam 5 masih tetap kita disuruh buat revisi, buat kerja. Itu hal-hal yang mungkin salah satu jadi alasan buat anak-anak pada zaman sekarang itu apa ya, buat resign. Terus lagi ada juga nggak walaupun nggak banyaknya seperti itu, ada juga yang resign itu gara-gara dapat opportunity di perusahaan lain. Namanya juga apa ya? Namanya juga baru anak
anak muda gitu kan, kayak pengen punya pengalaman banyak, pengen tahu hal lebih banyak lagi, cari-cari pengalaman. Jadi kan kayak dari perusahaan ini opportunity-nya cuma sampai sini, terus dapat perusahaannya opportunity-nya lebih baik ya, why not untuk ngambil gitu kan. Jadi beberapa mungkin ada yang alasannya seperti juga, ada alasan juga yang kayak tadi aku bilang, lingkungan yang toksik lebih baik daripada pimpinan yang toksik, karena pimpinan toksik itu kadang tidak menghargai atas usaha dari karyawannya. Jadi kalau misalnya lebih baik itu kayak kita dijudesin sama teman kerja tapi pimpinan kita tuh adil gitu kan, kayak kerja kamu bagus ya, kerja kamu nih bagus ya, tolong tingkatkan lagi ya, kayak ada arah-arahan, ada bimbingan dari pimpinan tuh lebih baik gitu daripada kita harus kerja sih kita sama tim enak, tapi pas dari pimpinan apapun yang kita bikin bagus ya itu atas nama pimpinan kita gitu, kayak pimpinan kita nggak mau tahu gitu. Tapi kalau udah jelek ya langsung memaki-maki lah, yang kayak gitu-gitu. Kadang ya nanti kalian pasti bakalan menghadapi lah di daerah apa menghadapi kalau misalnya kalian udah terjun ke dunia profesional nanti, atau terjun ke dunia pekerjaan nanti bakal menghadapi yang benar-benar pressure. Setiap perusahaan itu menurut aku banyak ceritanya, banyak pressure-nya juga beda-beda, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuman tinggal kita yang adaptasi soal itu, dan nggak dijadiin stres sih, lebih kayak adaptasi. Oh ternyata di dunia kerja tuh begini, oh cara menghadapi orang yang seperti ini tuh harus seperti ini, oh cara yang ini tuh harus seperti ini. Jadi kayak nggak bisa yang kita seenak-enaknya kalau misalnya udah kerja kan kayak udah terserah aku aja gitu. Apa sih kamu, kan kayak bisa kayak gitu. Jadi ya mungkin salah satu alasan kenapa banyak orang resign ya begitu, lingkungannya nggak nyaman, pimpinannya nggak nyaman, pimpinannya toksik, atau yang kayak gitu-gitunya, dapat opportunity dari perusahaan yang lebih besar lagi, kayak gitu-gitu, mencari hal baru yang kayak gitu-gitu. Gitu. Fatur, semoga menjawab. Ya, Fatur Raka gimana? Apakah menjawab? Ya, terima kasih atas jawabannya Teh Dewi katanya. Sama-sama. Oke, nggak kerasa ya. Tadi udah bener TV, udah tanya jawab juga. Yang selanjutnya apa nih, Kak Rahma? Ya, mungkin yang selanjutnya adalah penyerahan sertifikat untuk narasumber kita yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana kita, yaitu Novi Triyanti. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik, izin masuk ya Kak. Salam kenal Kak Dewi. Ini sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Teh Dewi. Aku sebagai ketua pelaksana mewakili teman-teman panitia dan teman-teman peserta semua mengucapkan terima kasih banyak karena Teh Dewi sudah ingin menjadi narasumber pada acara kita kali ini dan sudah ingin berbagi ilmu yang banyak sekali yang mungkin bermanfaat banget untuk kita, terutama untuk kita para mahasiswa yang tentunya butuh banget nih ilmu tentang CV, gimana cara pembuatan CV dengan baik gitu. Mungkin aku sebelumnya juga mohon maaf jika dari kami Oh, ini aku yang ini atau gimana? Sepertinya sama Teh. Mungkin apakah Novi sudah aman? Halo Novi. Oh, terpental. Mungkin mau diwakili oleh Ketua Hima. Dipersilakan kamu tak. Oke, baik. Sebelumnya makasih Teh Dewi ya udah mau sharing sama kita. Makasih banyak.
Terus tadi terkait pengalaman sharing-sharingnya kita juga sangat bermanfaat Teh. Nanti mungkin terkait magang juga ntar siapa tahu teman-teman ada yang mau daftar gitu yang gantiin Teh Dewi. Sukses terus buat Teh Dewi ya Teh. Ntar kalau ada terkait apa-apa nanti kita bisa follow up ke Teh Dewi teman-teman sebagai alumni kan kita relasi kita harus dilebarkan. Ntar silahkan follow IG-nya atau mungkin minta kontaknya ngobrol-ngobrol aja bebas ya. Terus mungkin ini ada sedikit penghargaan dari kami ya Teh Dewi ya sebagai kenang-kenangan gitu dari Hima MSDM, sertifikat dari kami untuk Teteh gitu. Mohon diterima ya. Baik, terima kasih. Maaf juga kalau banyak salahnya. Masih Oke, teman-teman makasih. panitia. Ini mau difoto dulu. Sebelumnya kita dokumentasi dulu ya Kak Dewi. Boleh. Ya, Untuk siap. teman-teman semuanya, tolong nyalakan fitur kameranya ya. Ini mungkin share screen-nya bisa diminimalisir dulu, Kak. Oke, untuk slide pertama. Satu, dua. Satu, dua. Ini yang on cam sedikit ya. Oke, kita ulangin lagi sesi dokumentasinya. Satu, dua. Oke, terima kasih teman-teman. Ini udah lagi. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dan terima kasih juga untuk Teh Dewi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, teman-teman masih pada semangat gak nih? Gak kerasa udah mau ke penghujung acara ya Kak Rahma, betul gak? Ini teman-teman yang masih on off cam bisa on cam dulu nih. Aku pengen lihat masih pada semangat gak sih? Masih nih dari Vivi. Yang lain pada mana nih? Oh ada Kak Raisa masih semangat. Kita sampai malam aja deh kalau masih semangat kayak gini. Gimana Teh Dewi? Nggak dapet snack kakak, jadinya nggak semangat. Kayak gitu. Aduh. Oh enggak. Sebenarnya ada kuis nih di penghujung acara. Buat teman-teman yang menjawab mungkin yang paling benar, nanti ada reward-nya, betul gak Kak Rahma? Iya benar banget, ada rewardnya banget, sangat menarik bukan reward? Iya. Nah, Apa tuh? teman-teman udah penasaran kan mana kuisnya? Oke, nanti diharapkan teman-teman untuk mengikuti kuis ya. Kuisnya ini secara online yang akan dipimpin oleh sesi acara kita, yaitu ada Caca. Caca, apa kabar nih Caca? Ada Caca dan Kak Timothy. Apakah sudah siap Kak untuk membimbing jalannya kuis pada siang kali ini kita?
Halo Rahma, halo Kak Ibat. Mungkin Kak Timo Halo. boleh share screen ya terkait kuisnya. Ayo Kak Timo. Oke, teman-teman yang peserta LKM, mungkin sambil nunggu dari panitia menyiapkan kuis, bisa absensi dulu ya, guys. Linknya ada di kolom chat. Terima kasih. Iya, teman-teman jangan sampai lupa mengisi daftar hadir ya. Karena kalau menang nggak diisi daftar hadir, angus. Betul gak nih Kak Rahma? Betul banget Kak Ibat. Aduh, sayang banget ya udah menang nanti nggak jadi dapat hadiah. Oke, udah siap belum nih? Udah siap belum teman-teman untuk kita mulai kuisnya? Oh ya, ini ada kode buat masuk kuisnya Isinya itu 082510. tolong isi menggunakan nama lengkap gak Kak? Harus menggunakan nama lengkap. Ayo guys, ditunggu. Belum. Udah dulu ya. Di situ udah ada siapa aja nih Kak Caca, boleh sebutin nggak nih biar teman-temannya antusias nih Kak Caca. Oke, di sini udah ada Tasya Arianti, ada Sri Anissa Putri, ada Muhammad Hai atau Hai. Di sini ada Ya mungkin teman-teman bisa lihat ya namanya yang sudah join, pastikan. Kita mulai jam berapa nih Kak Caca? Biar kita mulai jam Kak Timo, kita mulai jam berapa ya? 14.00 aja ya. Kita tunggu 5 menit lagi. Oke. Wah, di sini udah banyak yang join nih Kak Timo. Mungkin boleh disebutin satu-satu Kak? kalau 5 menit menurut aku kelamaan nih, karena kita udah gak sabar nih
Gimana kalau 13.57? Ya, 2 menit lagi. Ayo teman-teman yang belum join, Ayo teman-teman yang belum kita join, join ya. di sini ada 51 peserta nih. Oh, serius? Oh, maksudnya 51 peserta di Zoom. Harusnya 51 peserta di Quizizz juga. Oke, baru ada 19. Ninda. Mungkin boleh di scroll ke bawah, Kak. Ya, teman-teman, semenit lagi nih. Ayo guys, ditunggu 1 menit lagi. Oke, waktunya sudah harus gas, kata Kak Ica. Gimana nih Kak Caca? Dan ngelamun mulu. Boleh. Kita sekarang mulai aja ya, Kak. Oke, dimulai ya. Oke. Kok enggak? Wah, siapa nih yang paling teratas nih? Ada Kak Amira Zahra. Keren. Wah, saingan ini sama Kak April. Wah, ada Kak Chandra nih yang udah posisi nomor 1. Wah, Kak April. Wah, ini nggak ada yang mau ngalahin Kak April nih. Wah, Kak Ica nomor 1. Wah,
ini saingan yang berat sekali Kak April dengan Kak Ica. Wih, Kak April sangat menyimak tadi ya. Menandakan bahwa Kak April tidak tidur. Kasih waktu nih Kak Caca buat yang belum pada jawab. Ayo, waktu menjawabnya tinggal berapa menit. Oke guys, kita tunggu sampai 14 lewat 5 menit kali ya Kak Ibat. Kelamaan nggak itu? Gak. Keresakan. Iya, sepertinya ada Dela yang masih menjawab nih. Ayo guys, waktunya sisa 1 menit lagi. Siapa nih yang Kak April? Anjay, Belum ada Saka. yang
Kak Timo, ini udah 14 lewat Oke, 5 menit nih udah. Oke, dicukupin ya. Oke. Siapa nih yang posisi pertama? Wah, siapa nih Kak Timo yang menang? Bentar ya, lemot. Harusnya kasihin ke gue. Oke, di sini ada Bella Friska, Raisa, dan Aprilia. Yang tinggi skornya April. Oke, wah, berarti Kak April nyimak terus nih dari pagi sampai siang ini. Nggak ditinggal tidur kan Kak April? Katanya tadi nggak makan siang malah. Wah, oke, sesi kuis sudah selesai ya guys, dan tadi udah melihat kan siapa yang menang. Mungkin Kak April boleh on cam ya. Coba Kak April kasih tahu tuh Pesan dan kesan. ya dari awal mengikuti LKM ini, dari Excel terus CV. Itu apa aja yang Kak April dapat? Mungkin boleh ringkasannya dari awal sampai akhir itu gimana? Ngomong dari sini. Suaranya nggak kedengeran Kak April. Oke, pakai mic Ibat. Oke. Ya, mungkin dari awal tuh materinya lumayan menarik ya. Karena kita jadi dapat ilmu baru mengenai Microsoft Excel yang mungkin di bagian HR tuh sangat dibutuhkan. Terus yang di kurikulum kita CV, ya kita jadi tahu bagaimana membuat CV yang baik dan benar. Udah gitu doang. Udah gitu doang Kak April.
Oke, tepuk tangan sekali Oke, lagi terima untuk kasih, pemenang kuis kita. April. Hadiahnya umroh. Minta sama Kak Ibat ya Kak April. Bohong, bercanda. Untuk hadiahnya mungkin nanti akan disampaikan oleh ketua panitia kita, yaitu Novi. Novi. Oke, kita sudah mencapai ke penghujung acara. Tidak terasa kita sudah berkumpul kurang lebih 6 jam, dari jam 9 sampai jam 2 lewat ini. Mungkin ada yang mau dikatakan dari moderator Karahma. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti LKM pada kegiatan kali ini. Iya, sama-sama dari Dela nih ada terima kasih ilmunya semua. Teman-teman dihimbaukan kembali jangan lupa mengisi absensi pada link yang di kolom chat. Iya betul Kita udah sekali nyampe karena penghujung acara nih, Kak Ibat. iya. Jangan lupa aku ingetin lagi untuk mengisi form kehadiran karena nanti materi Excel-nya akan dikirim ke email yang terdaftar di daftar hadir. Ya, aku juga Betul banget. mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta narasumber dan terima kasih kepada siapa lagi nih Kak Rahma? Iya, terima kasih banyak kepada para peserta, teman-teman, panitia, dan semua yang telah hadir di acara LKM pada hari ini. Mungkin jika ada kesalahan kata dari moderator, dari Rahma, atau dari Kak Ibat, mohon dimaafkan. Ada tambahan Kak Ibat? Oke, dari aku juga sama, aku mungkin sama Rahma pamit undur diri, tapi sebelum kita akhiri mungkin gak afdol ya kalau misalnya kita gak dokumentasi dulu. Mungkin teman-teman bisa buka kameranya biar kita lihat mana nih yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik buat dokumentasi dulu. Apalagi yang menang-menang tadi ya, itu wajib on cam. Ayo guys, nyalakan fitur kameranya. Kita dokumentasi dulu. Di sini ada 43 peserta loh guys. Ayo guys, on cam. Ayo teman-teman 14.15 ya, ditunggu. Mungkin ada yang mau ke kamar mandi dulu, ada yang mau on cam. Oke. Teman-teman diharapkan untuk on cam ya, kita mau sesi dokumentasi. Di sini ada Kak Timoti, Kak Dela, Kak Muhammad Saifuddin, Kak Aldi, Kak Alivia, Kak Alia, Kak Amelia, yang belum on cam nih. Angger, Chandra, Kak Imanda. gue ya? Kak dong. Ada Iqbal, ada Salsabila, ada Najwa, Novia, Amrina, Vira, Alfandi, Algita, Samira. Hai teman-teman yang masih belum menyalakan kamera, kami tunggu ya. Kamera saya di mute. Gak bisa. Iya mungkin Ya teman-teman Santa ayo belum off cam nih Santa nih. Ada Tasya Hairan, Tasya Arianti, Zaki dan Kelvin ini di mana? Ayo guys, ditunggu
Di sini ada Alivia, ada Muhammad Hai, ada Kak Timothy, ada Kak Dela Friska Yasinta, ada Kak Aldi Permana, ada Kak Alia, ada Kak Amelia, ada Kak Angelika, ada Kak Angger, ada Kak Aswin, Kak Chandra, Kak Imanda. Tuh permintaan dari Ketua Hima, tunggu sampai on semua, kalau enggak dimulai-mulai. Tuh guys, ayo guys. Oke, ya udah kita mulai aja karena mengingat waktu juga. Mungkin ada yang on cam tapi ditinggalin. Oke, gak apa-apa, udah biasa. Oke, kembali ke bagian PDD. Oke guys, kita mulai sesi dokumentasinya ya. Untuk slide pertama, untuk slide pertama 1, 2. Oke, sekali lagi gayanya ganti dong guys. 2, 2. 1, 2. Oke, untuk slide kedua 1, 2. Oke, untuk slide ketiga 1, 2. Oke, untuk slide terakhir 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada bagian acara yang sudah mengatur sedemikian rupa. Aku mewakili panitia sekaligus moderator pada acara kali ini, latihan keterampilan mahasiswa. Mungkin izin undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah dalam hal teknis untuk kegiatan kali ini. Mungkin mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Kak Rahma mungkin untuk doanya, barangkali mau Yasin. Ya, terima kasih Kak Ibad. Mungkin untuk penutupan, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin cukup sekian acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya Rahma Mauda Diva dari Manajemen Sumber Daya Manusia Angkatan 2022 dan rekan saya Muhammad Uslibat dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia